dari Widya Mandala, kemudian juga dari mahasiswa pertukaran ya, mahasiswa merdeka, program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM gitu. Ini memang suatu yang spesial ya, karena memang PMM ini baru diluncurkan pertama kalinya gitu. Terus kemudian walaupun pertukaran pelajar itu sebenarnya sudah ada, tapi dengan nama program yang lain, dan baru kali ini betul-betul launching gitu ya dari Dikti. Jadi saya ucapkan selamat buat mereka yang telah mengikuti PMM ini dan berhasil seleksi, terus kemudian bisa masuk dan mengikuti kuliah di tempat yang lain. Dan saya rasa ini suatu hal yang sangat menyenangkan mungkin ya, yang dirasakan gitu. Karena kan mungkin berkunjung di universitas lain, mestinya sih luring ya, tapi karena kondisi saat ini sehingga nggak bisa luring, nggak apa-apa, tapi tetap bisa merasakan bagaimana sih perkuliahan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar daerahnya ya masing-masing gitu. Dan buat teman-teman yang ada di Widya Mandala Surabaya pun juga akan mungkin merasakan senang juga gitu, karena merupakan hal yang baru, mendapat teman yang baru, mendapat proses pertukaran informasi gitu. Dan lebih-lebih lagi kan ini juga lintas disiplin ilmu. Bukan hanya dari psikologi, tadi disebutkan dari prodi yang lain di UKWMS juga ada teknik kimia, tapi juga ada dari program-program yang lain, ada yang dari hubungan internasional, ada yang dari sarjana komputer ya, segala macam gitu. Dan semua ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu psikologi industri dan organisasi. Jadi ini suatu hal yang sangat berharga. Pengalaman ini akan terbawa terus mungkin dalam kehidupan teman-teman, baik yang di Widya Mandala maupun nanti teman-teman yang memang berasal dari perguruan tingginya masing-masing di berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai dengan Timor ya, tadi ya Kupang itu juga ada gitu. Ini kekayaan yang benar-benar nikmati ya. Jadi pesan saya cuma manfaatkan aja kesempatan ini. Dan apalagi ini sudah di bawah bimbingan dari 2 dosen kami di Fakultas Psikologi yang benar-benar pakar di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi sudah diampu oleh Pak Kendi, Pak Andika, dan juga Bu Desa, gitu, Bu Dr. Desa Dewi gitu ya. Jadi memang teman-teman akan mendapatkan itu. Dan mungkin nanti dalam perjalanannya selain mendapat pengetahuan, juga nanti ada soft skill ya, yang mungkin teman-teman bisa peroleh, kerjasama, networking gitu ya, dan itu teman yang akan berlangsung di kehidupan kalian gitu. Jadi mungkin aja terus-menerus akan bertambah dalam akan terkenang gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi saya mau bilang singkat kata, selamat datang, manfaatkan kesempatan, semoga nanti hal-hal yang baik hard skill maupun soft skill itu akan terus terbawa terus gitu dalam kehidupan teman-teman. Jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk saling berpendapat gitu, karena memang itulah maksud dari program pertukaran merdeka pelajar, PMM ya Pak Kendi ya, pertukaran merdeka mahasiswa merdeka. Nah itu dia. Nah ini buat teman-teman yang di UKWMS, siapa tahu tahun depan ada kesempatan yang sama, nah ini bisa juga ikut serta, sehingga teman-teman juga bisa gantian, nggak cuma di Surabaya ini, tapi bisa juga melanglang di tempat yang lain dan belajar dari tempat yang lain gitu. Gitu saja Pak Kendi, terima kasih kesempatannya, selamat belajar. Terima kasih banyak Bu Agnes untuk semangatnya ya buat kita ya teman-teman ya. Semoga kita makin semangat ini untuk belajar. Terima kasih banyak Bu Agnes. Ya, saya nanti pamit ya Pak Kendi ya. Oke. Ya, selamat bertugas Bu Desa dan Pak Kendi. Terima kasih Bu Agnes. Ya. Oke. Baik. Kita akan mulai saja kemudian untuk kelasnya ya. Coba saya share screen dulu. Oke, selamat datang di fakultas ini, di PIO gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kita akan jelaskan dulu tentang RPS-nya kita gitu ya. Sebenarnya yang teman-teman PMM sudah ini kemarin sudah dibahas, sudah muncul semuanya ya. Oke, baik. Jadi sudah ya. Oke, jadi untuk mata kuliah PIO yang akan kita ampu itu akan ada sejumlah 2 SKS. Nah, proses perkuliahan kita akan diadakan secara daring. Kemudian untuk platform pembelajaran untuk mahasiswa PMM
itu akan dilaksanakan dengan menggunakan Spada Dikti. Sedangkan kalau teman-teman dari WM dan baik dari psikologi maupun dari teknik kimia akan menggunakan Bella, kayak gitu. Jadi teman-teman meskipun kita akan ada aktivitas seperti ini gitu ya di kelas langsung, teman-teman harus rajin-rajin tuh untuk melakukan pengecekan baik di Bella maupun di Spada Dikti, gitu ya. Oke. Rencana pembelajarannya kita ini sudah termuat di RPS ini, teman-teman. Jadi silakan kalian cek bareng-bareng gitu. Pada prinsipnya, PIO ini membekali teman-teman agar supaya teman-teman bisa memiliki pengetahuan dan bahkan keterampilan dalam hal secara umum, gitu ya, secara umum di bidang psikologi industri dan organisasi. Kayak gitu. Nah, diharapkan nantinya ketika teman-teman setelah mempelajari psikologi industri dan organisasi ini, kalian bisa tahu nih, kira-kira apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan ketika aku berdinamika dalam industri maupun organisasi. Nah, mungkin teman-teman tanya gitu ya dalam hati sampai saat ini. Pak, aku sebenarnya di bidang minatku bukan industri kayak gitu, tapi kenapa kok belajar industri organisasi? Nah, itu nanti kita akan bahas nanti seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ini pertemuan-pertemuannya kita. Jadi kita akan ada 14 pertemuan yang di tiap pertemuan akan ada topik-topik tertentu yang akan kita bahas, mulai dari visi misi nilai, kemudian budaya iklim, struktur, analisis jabatan, rekrutmen seleksi, performance appraisal, pelatihan dan pengembangan, leadership dan komunikasi dalam organisasi, tim kerja dan kelompok kerja, motivasi dan kepuasan kerja, stres dan kesehatan kerja, kemudian desain lingkungan kerja dan psikologi kerekayasaan, PK Kompas atau perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, dan PIO kontemporer dan interdisipliner. Nah, memang pada saat proses pembelajaran kita akan lebih banyak bahas tentang teorinya, teman-teman. Tapi ketika teman-teman ada kasus atau ada sesuatu yang ingin kalian tahu tentang praktek di lapangan, silakan ditanyakan, gitu ya. Nanti kita akan diskusi. Nah, agar supaya teman-teman bisa benar-benar paham dengan materi ini, akan ada beberapa metode evaluasi yang akan kami lakukan, yaitu akan ada tugas. Nanti tugas mungkin bisa dijelaskan sama Bu Desa gitu ya, Bu ya. Kemudian akan ada kuis. Nah, kuis akan kita lakukan di pertemuan ke berapa tadi? Kuis akan kita lakukan di pertemuan ke-7 dan juga pertemuan ke-14. Gitu ya. Dan ada UTS serta UAS. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, di Bella maupun di Spada Dikti itu sudah kami cantumkan beberapa materi yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran, baik dari segi PPT-nya, dari segi penugasan atau diskusi yang harus kita lakukan, serta video-video pendukung. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh langsung mengecek gitu ya. Kita sudah buat sampai pertemuan ke-7. Nanti setelah UTS kami akan launching sampai pertemuan ke-14. Begitu. Gitu untuk overview singkat terkait dengan proses pembelajarannya kita. Jadi kita akan masuk ke materi ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Ya, sudah muncul ya. Ya. Baik. Sesi 1 kita akan bahas tentang pengantar psikologi industri dan organisasi. Nah, tujuan sesi 1 ini, peserta mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup PIO, gitu ya. Kita mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup PIO, kemudian teman-teman bisa menjelaskan konsep visi, misi, dan nilai dalam organisasi. Nah, teman-teman perhatikan, pertemuan 1-7 itu adalah pertemuan yang bisa dibilang progresif. Oke?
Progresif itu artinya topik-topik yang akan kita bahas itu saling terkait satu sama lain. Jadi kita akan bahas dulu dari dasarnya, dasar dari suatu organisasi, sampai pada beberapa hal yang lebih kompleks dalam organisasi. Jadi pastikan teman-teman benar-benar pahami untuk setiap pertemuannya. Karena semakin awal sesi, di sesi 1, sesi 2, itu adalah basic-basic dari organisasi yang perlu kalian pahami. Gitu ya. Jangan sampai kalian lepas di situ karena materinya akan saling terkait satu sama lain. Akan saling progresif satu sama lain. Gitu. Nah, topik bahasan kita hari ini yaitu kontrak kuliah dan RPS. Kemudian akan ada penjelasan keterkaitan mata kuliah PIO dengan visi misi Fakultas Psikologi UKWMS. Kemudian definisi dan ruang lingkup PIO, dan berikutnya adalah konsep visi misi dan nilai dalam organisasi. Ini RPS sudah kita bahas. Nah, Bu Desa, adakah kontrak kuliah di Bu Desa? Mungkin bisa dibahas bentar, Bu, terkait dengan kontrak kuliah sebelum kita masuk. Oke, kita akan masuk dulu. Bentar ya, saya buka filenya dulu. Oke, sini sambil tak cari juga. Kontrak kuliah. Oke, saya udah bisa share screen, Pak. Boleh. Sudah bisa, Bu. Apakah sudah muncul untuk kontrak kuliah? Sudah, Bu. Sudah, oke, siap. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan yang akan kita jadikan aturan dalam kita melakukan perkuliahan, ya, supaya kita bisa sama-sama belajarnya lebih efektif dan efisien, gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi yang pertama terkait dengan persiapan perkuliahan, mahasiswa diminta untuk menyiapkan materi perkuliahan sesuai dengan LPS, sehingga proses perkuliahan menjadi ajang diskusi dan konfirmasi. Jadi harapannya teman-teman sebelum perkuliahan itu sudah pertama mengecek untuk RPS-nya, topik apa yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Kemudian silakan kalian mencari referensi gitu ya terkait dengan topik tersebut, bisa melalui PPT yang sudah di-sharingkan, baik melalui Sada maupun Bella, atau kalian bisa mencari referensi yang berbeda, yang lain gitu ya, bisa dari buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang terkait dengan topik tersebut. Sehingga ketika kami menjelaskan materi itu sifatnya hanya menjelaskan. Kalian bisa melakukan konfirmasi dan diskusi gitu ya. Sehingga proses belajarnya nggak hanya dari satu arah gitu. Sehingga harapannya juga teman-teman dapat informasi yang berbeda, kemudian kita bisa mendiskusikannya. Nah, pada mata kuliah praktek, mahasiswa membawa alat atau materi praktek sesuai kesepakatan. Nah, karena kita materi perkuliahannya tidak terkait dengan praktek, maka poin B ini sepertinya tidak perlu menjadi fokus ya. Kemudian mahasiswa menyiapkan jaringan dan perangkat perkuliahan daring sebaik mungkin. Nah, karena kita sudah menjalani proses perkuliahan daring ini lebih dari 1 semester, bahkan lebih dari 1 tahun gitu ya, mestinya teman-teman sudah tahu nih pola-pola jaringan-jaringan yang ketika dibutuhkan dalam supaya stabil gitu ya, itu ketika apa? Misalkan ketika di rumah gitu ya, ketika perkuliahan sedang dipakai nih untuk Zoom, mungkin anggota keluarga yang lain jangan dulu deh pakai internet untuk yang berat, misalkan untuk nonton video, nonton berita gitu ya, streaming gitu. Nah, mungkin itu bisa diminta untuk ditunda lebih dulu supaya kuotanya itu lebih fokus ke perkuliahan ya, untuk proses perkuliahan. Nah, itu silakan diamati pola-polanya sehingga proses perkuliahan nanti jaringannya itu nggak terganggu gitu ya. Kemudian poin yang kedua terkait dengan proses perkuliahan, toleransi keterlambatan. Toleransi keterlambatan untuk setiap pertemuan adalah 15 menit dihitung berdasarkan waktu presentasi di Bella. Jadi ini waktu keterlambatan 15 menit sesuai dengan jadwal perkuliahan.
kita kuliahnya 7.50, maka toleransi keterlambatannya adalah sampai jam 8:05. Gitu ya. Itu pun berlaku untuk presensi. Sehingga ketika kalian masuk ke Zoom atau memulai perkuliahan, silakan langsung melakukan presensi secara mandiri. Yang melalui laman Sepada silakan masuk ke laman Sepada, atau yang Bella silakan langsung masuk ke Bella untuk presensi. Gitu ya. Tapi jangan sampai setelah ikut presensi terus keluar ya, nggak ikut kuliah ya, karena kami melakukan pengecekan secara manual, gitu ya. Jadi saya dan Pak Kendi, terutama saya akan ngecek siapa-siapa saja yang ikut di perkuliahan tersebut, baik melalui Zoom ataupun melalui platform lain nanti yang kita sepakati. Gitu ya. Saya akan cek satu-satu, saya akan melakukan presensi juga secara manual, selain nanti mengambil data berdasarkan di masing-masing laman, baik di Bella maupun di Sepada. Ya, jadi kalau memang ingin kuliah, ikuti dari awal sampai akhir, tapi kalau memang saat itu ada kendala, silakan disampaikan. Ya. 15 menit, setelah 15 menit, yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti kuliah, namun tidak terhitung dalam presensi. Ini artinya ketika kalian terlambat 15 menit, kalian boleh tetap ikut perkuliahan, tapi tidak boleh ikut presensi. Gitu ya. Kita belajar untuk jujur, untuk menumbuhkan sikap integritas, gitu ya. Jadi kalau memang terlambat, ya harus mengakui bahwa terlambat. Jadi tidak boleh presensi. Jadi jangan terlambat nanti tetap presensi, gitu ya. Jadi pada saat pertemuan ada pengambilan penilaian, maka mahasiswa yang masih diperkenankan mendapatkan penilaian. Jika terjadi permasalahan jaringan yang menghambat proses keikutsertaan dalam pembelajaran, maka izin terlebih dahulu kepada dosen. Jadi silakan diizin dulu kalau ada kendala memang ya. Dosen pengampu akan mengganti pertemuan yang dikosongkan sehingga pertemuan perkuliahan dalam 14 kali pertemuan dalam satu semester. Semisal nanti ada tanggal merah di jadwal pertemuan kita akan diganti sesuai dengan kesepakatan kita. Tata aturan mengikuti proses perkuliahan, dosen, asisten dosen, dan mahasiswa menggunakan pakaian rapi dan sopan. Jadi pakaian berkerah. Sama kayak kita kalau pertemuan kelas, ya secara luring. Jadi jangan ada yang pakai daster, pakai kaos gitu ya, yang bangun tidur terus langsung ikut gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi tetap harus pakai pakaian yang rapi dan sopan. Demi kelancaran dalam kuliah, mahasiswa diimbau untuk on-cam. Jadi diharapkan selama proses perkuliahan juga on-cam. Nah ini sama, silakan diikuti pola-pola jaringan. Ini kan terkait dengan jaringan ya biasanya. Nah teman-teman yang tahu pola jaringan yang ada di lokasi teman-teman seperti apa. Jadi silakan disesuaikan supaya bisa on-cam selama perkuliahan. Sedangkan pada mata kuliah praktikum, dosen pengampu dan mahasiswa diperkenankan membuat kesepakatan terkait dengan pengaturan kamera sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jika mengalami kendala, maka mahasiswa wajib meminta izin kepada dosen pengampu. Pada metode asinkronus, mahasiswa wajib mengikuti semua proses pembelajaran yang telah disediakan oleh dosen pengampu di berbagai media e-learning, Bella, email, dan sebagainya. Nanti sesuai kesepakatan, termasuk presensi di Bella, seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selain pembelajaran, kecuali atas seizin dosen. Jadi jangan sambil main game, jangan sambil main HP, atau jangan sambil makan atau minum. Minum bolehlah, minum ya. Kalau makan jangan ya. Nanti kalau makan saya minta dikirim juga nanti. Kesepakatan pelaksanaan kode etik, gitu ya. Dilarang melakukan plagiarisme dalam pembuatan tugas, proyek maupun penelitian. Gitu ya. Nah ini karena kreativitas mahasiswa itu sangat tinggi sekali, sehingga seringkali mereka mencoba untuk mencari tugas-tugas itu di internet pengerjaannya gitu ya, sehingga kemudian tugasnya itu tanpa diolah langsung di copy paste, pengolahan bahasa dan sebagainya, analisis dan sebagainya itu nggak ada gitu, sehingga itu dikatakan plagiarisme atau mencontek dari punya teman gitu ya, itu sama juga dengan plagiarisme. Jadi itu dilarang. Ya, jadi mohon untuk tidak melakukan hal tersebut. Sekali lagi kita belajar untuk benar-benar melatih kompetensi kita secara hard skill maupun soft skill, terutama untuk kompetensi integritas. Ya, itu berkaitan dengan integritas kalau plagiarisme itu.
Kemudian mahasiswa yang menjalankan praktek pengambilan data melalui interview daring wajib mengikuti kode etik psikologi. Nah, ini mungkin kita tidak sampai seperti ini ya nanti. Evaluasi pembelajaran, susulan kuis, tugas, dan ujian diizinkan jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti kuis, tugas, dan ujian dikarenakan sakit, dengan melaporkan diri kepada Wadik atau Kaprodi, atau mendapat tugas dari fakultas dan atau universitas yang ditunjukkan dengan surat tugas. Sama untuk yang sakit ini juga selain melaporkan diri itu juga disertai dengan surat keterangan sakit, ya, atau mengalami kendala jaringan dengan izin dosen pengampu terlebih dahulu. Keterlambatan pengumpulan tugas dan atau proyek dapat mendapatkan konsekuensi pengurangan nilai. Nah, ini nanti yang akan kita sepakati. Kalau terlambat ada pengurangan nilainya berapa? Saya kasih diskon nanti untuk nilainya ya. Kita sepakati berapa untuk diskon masing-masing. Karena nanti nilai tugas itu ada dua. Nanti ada nilai tugas sebagai nilai kelompok dan nilai individual. Gitu ya. Nah, ini nanti kita sepakati, kita tanda tangani masing-masing oleh dosen pengampu dan perwakilan mahasiswa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas ini silakan nanti disepakati siapa yang akan menjadi ketua kelas, baik dari teman-teman PMM maupun dari teman-teman psikologi ya, atau WM maksudnya. Silakan mau disepakati satu aja ketua kelasnya atau masing-masing ada ketua kelas. Dan nanti tolong akhir perkuliahan ini sudah ada ketua kelasnya ya, karena nanti akan mendapatkan surat tugas untuk sebagai ketua kelas. Jadi itu ada pertanyaan terkait dengan kontrak atau mau ada negosiasi? Silakan. Nggak ada? Nah, terkait dengan ya silakan. Siapa nih yang tanya? Ya, maaf sebelumnya. Saya tadi agak telat join jam 9 lebih 13 menit kalau nggak salah, Bu. Maaf sekali. Karena terkendala jaringan juga. Saya izin bertanya, Bu, untuk absensinya bagaimana, Bu ya? Untuk sistem absensinya. Untuk sistem absensi, kalau ini kamu mahasiswa WM atau bukan? Saya peserta mahasiswa Merdeka PMM. Oh, oke. Baik. Nah, kalau itu mungkin nanti Pak Kendi bisa menjelaskan. Tapi yang kalau mahasiswa WM sudah bisa langsung presensi di Bela. Gitu ya. Ini kesepakatannya kita mulai dari pertemuan minggu depan ya, karena pertemuan ini mungkin masih belum bisa kita ikuti karena baru diinformasikan. Gitu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman dari WM mungkin yang perkuliahannya mulai hari Senin mungkin juga sudah pernah mendengar ini ya terkait dengan kontrak perkuliahan. Gitu ya. Nah, silakan Pak Kendi kalau yang untuk teman-teman kampus Merdeka seperti apa? Untuk yang kampus Merdeka nanti dari Spada Dikti aja untuk absensinya. Ini coba saya sudah ada di sana ya? Harusnya sudah ada di sini sih. Ini saya nanti biar untuk absensinya. Silakan dicek aja atau kalau enggak nanti kita lakukan secara manual. Nanti kalau misalkan Pak Kendi punya data nama-nama mahasiswa, gitu ya, nama kemudian nomor mahasiswa dan asal universitas, kita bisa lakukan secara manual aja. Kalau memang nanti di Spada nggak ada ya, semisal nggak ada gitu, kita lakukan secara manual. Gitu ya, Leonarda, kamu panggilannya siapa? Yuni, Bu. Yuni, oke. Nanti seperti itu ya, Yuni. Iya, baik Bu. Saya setuju juga kalau misalkan dilakukan secara manual juga, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke, yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke materi, Pak Kendi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Desa. Oke, kita masuk ke materi ya, teman-teman. Jadi ini beberapa RPS ya, beberapa referensi yang akan kita gunakan. PPT-nya sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung pengecekan RPS-nya, PPT-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke mengenal psikologi industri dan organisasi, teman-teman. Jadi kita ngomong dulu tentang psikologi ya. Nah, mungkin teman-teman yang bukan dari psikologi,
kita sudah bahas kemarin apa sih konsep psikologi, tapi nanti saya forwardkan lagi video rekaman yang pembahasan kita kemarin, karena mungkin saja ada beberapa teman-teman yang belum ikut untuk mengetahui tentang psikologi ya. Oke, sorry, tadi terkait dengan RPS sudah selesai ya? Sudah, mengenai Bu. Nilai pembagian nilai itu sudah di terakhir ya Bu ya. Bisa tolong jelasin ya. Kesepakatan nilainya. Nilai sama tugas. Ya. Tugasnya kemarin yang kita diskusikan itu filenya di Pak Kendi ya? Yang sudah di otak-atik itu. Filenya tak cari kok nggak ada di aku. Oke, coba tak ini ya, habis ini ya Bu. RPS-nya bisa minta tolong ditampilkan Pak. RPS, sebentar. Ini Bu. Nah, oke. Saya bantu untuk jelaskan terkait dengan penilaian ya. Untuk bobot evaluasi, tadi mungkin belum disampaikan. Terkait dengan evaluasinya adalah nilai akhir semester itu terdiri dari 50% nilai tengah semester dan 50% nilai akhir semester. Gitu. Nah, untuk masing-masing itu pembagiannya adalah 50% nilai tengah semester itu terdiri dari 50% nilai ujian. Jadi ujian memiliki poin yang cukup besar untuk nilainya. Kemudian nilai tugas presentasi, gitu ya. Nilai tugas presentasi ini nanti dibagi menjadi dua. Ada nilai kelompok dan nilai individual. Jadi tugasnya adalah tugas kelompok nantinya. Kemudian ada kuis yang besarnya 10%. Untuk nilai tugasnya adalah 40%. Jadi teman-teman mestinya sudah ngerti mana nih yang harus poin, mana nih kita harus yang usahanya keras banget untuk bisa dapat poin atau nilai yang optimal, gitu ya. Nah, karena salah satu soft skill yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis. Maka ujian-ujian yang akan kami lakukan itu adalah sifatnya analytical thinking dan critical thinking. Sehingga nanti ujiannya itu adalah bersifat analisis kasus. Gitu ya. Jadi walaupun nanti ini sifatnya perkuliahannya adalah konseptual teori, gitu ya. Beberapa kami coba untuk bantu kalian memiliki pemahaman yang lebih baik melalui beberapa video. Dan nanti juga mungkin akan ada beberapa kasus yang bisa kita bahas. Tapi untuk ujiannya sudah pasti adalah terkait dengan analytical. Gitu ya. Jadi ketika melakukan analytical, teman-teman harus punya basic knowledge atau comprehension yang baik. Nah, untuk itu teman-teman harus memiliki pemahaman mengenai konseptual teori yang bagus. Gitu ya, sehingga supaya ketika melakukan analytical terhadap kasus, itu sifatnya nggak common sense. Gitu ya, nggak sifatnya asal, yang mana orang umum bisa melakukan tanpa ada dasar teori yang jelas. Gitu ya. Jadi benar-benar tolong dikuasai konsep teorinya, dan itu nanti juga berkaitan dengan tugas yang akan kami berikan. Gitu ya. Nah, untuk evaluasinya, geser tolong ke kanan dikit Pak. Untuk evaluasi yang akhir semester, gitu ya, NAS-nya itu juga sama pembagiannya. Jadi antara STS dengan SAS, skor tengah semester dengan skor akhir semester, itu sama pembagiannya. Ujian 50%, tugas 40%, kuisnya 10%. Gitu ya. Jadi dipersiapkan untuk itu pemahamannya, teorinya, knowledge-nya gitu ya untuk bisa menjalankan nilai ini. Nah, ini pun sebenarnya kami masih buka kesempatan untuk teman-teman misalkan kalian punya proporsi nilai yang lebih sesuai nih, kira-kira mungkin Bu ujiannya jangan 50%, tugasnya jangan 40%, kuisnya jangan 10% misalkan. Silakan kalau misalkan mau nawar, mau berapa? Nih saya buka penawarannya. Karena kan kalian harus berstrategi nih. Gitu ya, mana nih yang lebih memudahkan kalian untuk kalian bisa lakukan dan bisa optimal dilakukan.
Karena kalau ujian 50% itu gede banget. Gitu ya. Silakan. Mau tetap seperti ini atau mau dinego, ditawar, ujiannya nggak 50 misalkan. Silakan. Halo Bu, maaf sebelumnya. Saya Bu. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, kenapa nggak ujiannya jadi 40%, tugas presentasi topiknya 40%, kuisnya jadi 20%, Bu? Oke, nggak masalah. Yang lainnya gimana? Ujian 40, tugas 40, kuisnya 20. Ini ada yang nawar kayak gini. Yang lainnya gimana? Silakan. Izin Bu. Ya. Saya setuju dengan teman saya Nona. Saya setuju. Oke. 40-40-20 ya. Ya, benar Bu. Oke, silakan yang lainnya. Ini ada 35 orang nih. Kalau cuma 2 yang ngusulkan, kalah loh. Nggak. Sama Bu, saya juga setuju, Bu. Setuju, 40-40-20. Oke. Cuma 3 orang. Saya juga setuju. Udah, gini. Yang setuju silakan angkat tangan deh. Yang setuju dirubah menjadi 40-40-20. Aduh, nggak dihitung nih. Pak, ini tolong dihitung, Pak. Kayaknya udah lebih dari setengah ya. Udah lebih dari setengah? Ya, kayaknya lebih dari setengah dosen. Oke, ya sudah. Kita dok ya. Oke, berarti 40-40-20. Nanti kita lapor, Pak, ke Pak Rama. Berarti dirubah 40-40-20. Tapi tetap untuk pembagian STS tengah semester dan akhir semester ini 50-50 ya. Itu sudah paten. Oke. Baik, kalau begitu terkait dengan tugas mau dijelaskan sekalian? Boleh, Bu. Ya, Pak Kendi bisa minta tolong di share screen yang terakhir kita diskusi. Nah, oke. Jadi tugasnya seperti ini, teman-teman. Karena sekali lagi ini adalah masih basicnya konseptual teori, maka tugasnya nggak jauh-jauh terkait dengan konseptual teori, gitu ya. Jadi berikut adalah tugasnya. Pada dasarnya tugas review, tugasnya itu adalah namanya review dan analogi kreatif konsep PIO. Pada dasarnya tugas review dan analogi kreatif konsep PIO adalah eksplorasi teoritis, perkembangan dan perubahan terkait melalui aplikasi penelitian dalam bidang PIO. Jadi nanti teman-teman terkait tugas ini melakukan review dan analogi kreatif. Ya. Diharapkan mahasiswa mampu menemukan perspektif baru terkait dengan topik yang dibahas. Nah, pertama, terkait dengan review konsep PIO. Deskripsinya adalah mahasiswa melakukan review jurnal mengenai konsep PIO. Apa yang harus tampak dalam sebuah laporan review konsep PIO yang baik? Pertama, judul harus sesuai dengan konsep topiknya. Kedua, identitas peneliti atau penulis jelas dan lengkap. Jadi kami supaya tahu bahwa konsep teori yang kalian pilih untuk direview itu memang berdasarkan sumber atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tahun penerbitan atau jurnal terbit sesuai dengan jangka waktu 5 tahun. Peneliti atau publisher jurnal terpercaya. Pak Kendi bisa tolong dinaikkan? Oke. Kemudian latar belakang yang mendasari penelitian dilakukan itu dituliskan secara jelas. Jadi kalian harus membaca. Jadi kalian mencari jurnal penelitian lebih dari 2 jurnal. Minimal 2. Gitu ya, minimal 2 jurnal penelitian terkait dengan konsep PIO yang nanti akan kita tentukan, gitu ya. Kemudian yang jurnal penelitiannya itu dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian kalian review. Yang harus direview adalah pertama latar belakang yang mendasari penelitian dilakukan. Nanti teman-teman mencari informasi mengenai penelitian tersebut, apa yang melatar belakangi penelitian yang di dalam jurnal tersebut dilakukan.
gitu ya, supaya tahu nih, dapat nih basicnya, kenapa sih penelitian itu perlu dilakukan. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian, konsep dasar teori dalam penelitian meliputi tokoh, tahun, definisi, dan dimensi dari konsep topik penelitian tersebut. Kemudian metode penelitian diterapkan dalam melakukan penelitian apa, analisis data dalam mengolah hasil penelitian yang digunakan apa, hasil penelitian didapatkan beserta pembahasan yang dijabarkan seperti apa. Kalian tidak perlu menuliskan apa yang dituliskan oleh peneliti ke paper kalian. Tapi kalian baca, kalian pahami, gitu ya. Tapi tidak melenceng mestinya ya. Kalau hasilnya ada hubungan gitu, tapi hubungannya yang seperti apa, misalkan. Itu yang dijelaskan, gitu ya. Kemudian kesimpulan penelitiannya apa, dan ini yang butuh analytical thinking. Perspektif baru apa yang kalian dapatkan gitu ya, dari penelitian tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, hasilnya seperti apa, pembahasan yang dilakukan seperti apa, kemudian perspektif baru apa yang kalian dapatkan dari konsep teori tersebut. Mestinya perspektif baru ini tuh berbeda dari konsep teori yang kalian pahami secara teoritis di buku atau di jurnal. Kalau di buku misalkan ngomong rekrutmen itu harus dilakukan secara secara langsung, misalkan ya, harus melewati tahapan berupa interview, tes psikologi misalkan, terus ada tes kesehatan dan seterusnya. Nah, setelah kalian membaca penelitian terkait dengan konsep tersebut, perspektif baru apa yang didapatkan? Gitu ya. Apakah tetap sama? Kalau sama, apa nih argumentasi kalian? Perspektifnya. Kalau berbeda, baru apa argumentasinya? Ya, jadi itu yang harus dicari, argumentasi untuk bisa mendapatkan perspektif baru apa. Gitu. Contohnya itu yang sudah Bunda sampaikan tadi ya. Nah, kemudian analogi dari perspektif baru konsep PIO. Deskripsinya, mahasiswa melakukan telaah berdasarkan perspektif baru yang didapat tadi terkait dengan konsep PIO ke dalam bentuk suatu analogi yang kreatif dan mudah dipahami. Gitu ya, captivating. Tapi harus captivating ya, artinya harus unik, harus menarik gitu ya, harus berbeda gitu. Apa yang harus tampak dalam sebuah laporan telaah analogi konsep PIO yang baik? Pertama, judul harus menarik. Jadi dari yang sudah dilakukan tadi, dari review jurnal tadi sampai muncul perspektif baru, kemudian dibuat perspektif kreatifnya, analogi yang kreatif itu dalam paper yang berbeda ya, berarti ada 2 paper. Pertama, judul harus menarik tapi tidak menyesatkan, karena namanya kreatif itu boleh mengambil judul yang berbeda dari konsep teoritisnya. Misalkan konsepnya tentang rekrutmen seleksi gitu, kalian boleh menggunakan judul yang berbeda, enggak rekrutmen seleksi, enggak gitu. Misalkan kalian menemukan analogi yang kreatif yang berbeda, boleh pakai judul yang berbeda. Tapi tidak boleh menyesatkan judulnya. Perspektif baru yang didapat dari poin A itu harus sesuai, gitu ya. Bentuk analoginya apa dan justifikasinya apa. Kemudian dianalogikan seperti apa, gitu ya. Semisal ini contoh lagi. Semisal kalau kita ngomong kinerja karyawan, gitu ya. Kita menganalogikan bahwa kalau orang kinerja itu kan melakukan pekerjaan ya. Melakukan pekerjaan itu mulai dari pagi sampai siang gitu, berputar aktivitasnya, melakukan aktivitas yang sama misalkan. Nah, kalian semisal kemudian menganalogikan itu seperti roda yang sedang berputar. Gitu ya. Nah, itu adalah analogi kreatif. Kenapa kok dianalogikan proses kinerja itu sebagai roda yang berputar? Dijelaskan. Gitu ya. Nah, itu adalah bentuk analogi dan justifikasinya. Boleh kreatif mungkin kalian mendiskusikan, memunculkan apa nih analoginya, tapi tetap jangan menyesatkan dan justifikasinya harus jelas, gitu ya. Jangan ngawur, gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu di luar konteks, gitu. Di luar konteks boleh, out of the box boleh, tapi justifikasinya harus balik, jelas dasarnya apa. Ya, konsep teori yang mendasari apa, gitu ya. Kemudian penyajiannya yang captivating sehingga terasa enak dibaca dan menarik untuk dipikirkan. Ya. Nah,
Dua tugas ini adalah membantu teman-teman untuk pertama memahami konsep secara teoritis. Berarti knowledge dan comprehension-nya itu dilatih, gitu ya. Kemudian yang kedua, perspektif kreatif ini, analogi kreatif ini membantu teman-teman untuk berpikir kritis, dan analytical. Jadi analytical thinking dan creative thinking-nya sekaligus, dan juga critical, analytical plus creative thinking-nya akan dilatih di sini. Gitu ya. Yang mana itu sangat dibutuhkan nanti ketika teman-teman bekerja, gitu ya, supaya kalian menjadi karyawan atau staff atau orang yang berbeda dari karyawan yang lainnya. Gitu ya. Tentu kan teman-teman kalau bekerja nanti kan berharapnya punya jenjang karir yang oke ya, nggak stuck di satu posisi aja dari awal masuk sampai pensiun, kan nggak seperti itu. Nah, orang-orang yang punya kemampuan yang baik, itulah yang terdiri dari kemampuan yang tadi saya sampaikan, itu yang memiliki peluang lebih besar untuk bisa memiliki jenjang karir yang lebih baik dalam waktu yang cukup cepat. Gitu ya. Nah, bisa tolong dinaikkan lagi Pak Kendi? Gitu ya. Jadi, lagi Pak, bawahnya Pak. Kelewat. Nah, tugas ini bukan semata mengumpulkan naskah laporan, melainkan menyampaikan data dan informasi mengenai perjalanan perkembangan serta perubahan konsep teoritis dalam topik PIO dalam kurun waktu tertentu. Jadi kurun waktunya 5 tahun, dan minimal 2, artinya boleh lebih dari 2. Nanti kita hitung, ini di kelas ada 35 orang, topiknya ada berapa ya kita ya? Saya lupa, nanti kita hitung topiknya ada berapa, itu dibagi per topiknya. Maksimal sih, saya harapnya maksimal per kelompok itu ada 5 orang. Nggak lebih dari itu, karena lebih dari itu nggak akan efektif. 5 itu sudah cukup besar. Gitu ya. Kemudian tugas ini bersifat ilmiah, sehingga review konsep didasarkan pada data penelitian yang mendasari terjadinya perkembangan dan perubahan suatu konsep teoritis. Tugas review dibuat dalam bentuk tabel yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami alurnya. Tugas analogi bukan sekedar berpikir analogis untuk membandingkan suatu konsep teori terkait dengan topik PIO tertentu, namun melibatkan berpikir kritis dan analitis dalam membaca suatu perjalanan atau perkembangan atau perubahan suatu konsep teori dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, datanya harus didasarkan pada telaah jurnal yang jelas, sesuai dengan topik bahasan, dan dipahami secara utuh dan menyelenggarakan dan menyeluruh sehingga tampak hasilnya menjadi lebih berbobot. Walau datanya mungkin sangat banyak, bukan berarti semua dituangkan secara bertele-tele dalam naskah atau presentasi. Tapi harus disusun sedemikian rupa secara singkat, jelas, utuh, dan menarik. Nah, ini sama. Teman-teman harus belajar menuliskan mana yang perlu dituliskan dan mana yang enggak. Gitu ya. Mekanisme tugas, pertama, tugas dikerjakan secara berkelompok, tiap anggota akan mereview satu jurnal. Tetapi untuk analoginya dikerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing, kalau 5 nih, berarti masing-masing anggota itu, masing-masing kelompok, itu memiliki 5 jurnal yang direview, kemudian ada 1 analogi kreatif yang muncul dari situ. Jadi silakan nanti berdiskusi masing-masing analogi kreatifnya apa. Ya, dikumpulkan saat UTS dan UAS. Jadi nggak harus dalam waktu dekat. Masih ada perjalanan yang bisa kalian persiapkan, waktunya masih panjang, tapi dikumpulkannya sebelum UTS. Artinya ya di hari UTS itu, tapi sebelum kalian mengikuti ujian. Gitu ya. Jadi nanti akan ada 2 tugas yang sama sebelum UTS dan setelah UTS. Dengan topik yang mengikuti. Gitu ya. Ada topik setelah UTS dan sebelum UTS. Jadi bisa jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu ada mereview tugas yang sama. Topik yang sama. Tapi saya tidak ingin ada jurnal yang sama. Jadi nanti silakan kelompok yang memiliki topik yang sama berdiskusi untuk supaya jurnal yang kalian review itu bukan jurnal yang sama. Ya. Jadi dipastikan bahwa jurnalnya tidak boleh sama. Kemudian tugas diupload di Bella atau di Spada Dikti, kemudian di backup ke email dosen pengampu, yang mana kalau kelompoknya adalah kelompok ganjil, nanti dikumpulkannya ke Pak Kendi, berikut adalah emailnya. Kemudian kalau kelompok genap,
dikirimkannya ke email Bu Desa. Ini adalah emailnya. Nanti file ini jangan khawatir, akan kami bagikan ke teman-teman. Nanti akan kami share di grup ya, supaya memudahkan kalian. Nah, kemudian untuk penilaiannya, kami sudah membuat rubrik penilaian untuk masing-masing tugas, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menentukan kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai yang mana, silakan dipenuhi indikatornya. Karena masing-masing nilai sudah ada indikatornya. Ini untuk review jurnal, untuk yang analogi kreatif ada ya Pak Kendi di bawahnya ya. Nah, ini adalah untuk yang analogi kreatif. Sama. Silakan ditentukan teman-teman mau dapat nilai yang mana. Kami akan melakukan penilaian sesuai dengan indikatornya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan tugas? Untuk kelompoknya, saya ingin kelompoknya mix antara teman-teman yang Kampus Merdeka maupun yang di WM. Gitu ya. Jadi silakan, kami nggak perlulah menentukan ya siapa kelompoknya. Jadi silakan teman-teman saling berkoordinasi sendiri, boleh menggunakan grup WA untuk saling berkoordinasi, atau bolehlah kalau misalkan mau japri secara personal ya, untuk mengajak siapa nih yang mau berkelompok dengan siapa. Jadi kombinasinya harus mix antara teman-teman yang di Kampus Merdeka maupun di WM. Jadi silakan ditentukan sendiri, nanti namanya kelompoknya dituliskan di grup WA. Gitu ya. Kelompok apa, topik apa, nama anggotanya siapa, nama NRP. Kelompok 2, kelompok 3, masing-masing seterusnya sampai selesai. Pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan? Clear untuk tugasnya? Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Kita balik ke teori dulu aja. Ke kuliahnya. Tadi ada yang mau bertanya. Oh, mana? Siapa? Saya Bu. Franciscus Doni dari Bupati WM. Oke, silakan. Bu, saya tadi Ibu bilang kalau koordinasi tugasnya itu ada di grup WA. Sedangkan saya masih belum masuk ke grup WA. Oke, ya sudah, nanti dimasukkan. Siapa lagi yang belum masuk ke grup WA? Terima kasih. Oh, Franciscus. Franciscus, kamu sudah bisa masuk ke Bella? Sudah, Bu. Sudah bisa. Di Bella itu mestinya ada linknya ya, Pak ya? Harusnya ada sih. Tapi nanti di japri aja ke ya, kami, terus kamu join di situ ya. Ya. Ceknya di Bella juga. Oke, silakan. Yang lainnya ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, thank you. Nggak ada? Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup aja ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Kendi dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Desa. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke konsep tentang PIO gitu ya, mengenal psikologi industri dan organisasi. Jadi kita akan ngobrol dulu tentang sejarah perkembangan PIO, teman-teman. Jadi di awalnya itu, psikologi secara sederhana, saya mau remind lagi gitu ya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Oke, perilaku adalah sesuatu yang seringkali kita kerjakan yang tampak kelihatan secara langsung, bisa kelihatan secara mata gitu ya, itu adalah perilaku. Sedangkan proses mental adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita, baik meliputi afeksi maupun kognitifnya kita. Gitu. Jadi itu psikologi. Nah, awalnya di tahun 1875 itu lab psikologi pertama kali berdiri, teman-teman. Tetapi yang namanya lab psikologi awalnya itu lebih banyak dalam tanda kutip berkenaan tentang kesehatan mental, tentang kejiwaan malahan. Gitu ya. Itu di tahun 1875. Tapi seiring perkembangannya waktu seperti itu, di tahun 1901 ada seorang tokoh, ada seorang praktisi di bidang periklanan, dia menerapkan konsep psikologi di dunia periklanan. Kayak gitu. Jadi dia menggunakan apa saja teori-teori yang
terkait dengan kejiwaan seseorang yang sudah ditemukan dalam rentang waktu 1875 sampai 1901 ini ke dalam bidang periklanan, teman-teman. Nah, di tahun 1903, dia menerbitkan sebuah buku yang namanya The Theory of Advertising. Jadi nggak heran sebenarnya, teman-teman, psikologi industri dan organisasi itu juga menyangkut terkait dengan iklan, gitu ya. Makanya nanti kita di pertemuan 13 kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu juga, teman-teman, psikologi industri organisasi ini semakin disadari oleh orang Barat ya, terutama ya. Bahkan di dalam dunia industri yang awalnya itu didominasi oleh orang-orang teknik, gitu ya, orang-orang teknik, malah mulai menggunakan konsep psikologi. Makanya di tahun 1913 ada yang namanya Hugo Münsterberg, ia menerbitkan sebuah buku yang namanya The Psychology of Industrial Efficiency. Nah, kalau kita menilik dalam sejarah ini, zaman ini kan adalah zaman perang, teman-teman. Nah, ketika ini ada di zaman perang, maka selain dunia itu dalam ini ya, apa namanya, situasi konflik, dalam situasi yang nggak menentu, kejiwaan orang banyak yang terganggu, bahkan di waktu-waktu itu banyak banget penemuan-penemuan psikologi dalam hal kejiwaan seperti itu ya. Masa perang ini kan banyak industri, ya kan? Banyak yang menciptakan alat-alat perang, kemudian alat-alat industri dan sebagainya. Nah, orang-orang itu mulai mencari tahu ya apa caranya, bagaimana caranya supaya produksinya mereka dalam pabrik ini bisa lebih efisiensi. Bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Seperti itu. Nah, ternyata pendekatan-pendekatan psikologi itu sangat bisa sangat bisa digunakan. Nah, walaupun psikologi umum sudah dikenal pada awal abad 20, penerapan dan perkembangannya dalam perusahaan baru dimulai sejak tahun 1920-an. Yaitu tadi, karena ada berbagai revolusi industri yang terjadi, teman-teman. Nah, itu sejarahnya dulu. Kemudian bagaimana di Indonesia? Nah, psikologi industri organisasi ini menjadi cabang atau bidang minat di psikologi di Indonesia, kayak gitu ya. Kan penemuan-penemuan tentang keilmuan psikologi itu banyak dipengaruhi oleh Barat, oleh teori-teori Barat seperti itu. Tapi bukan berarti teori-teori itu tidak bisa terimplementasikan di Indonesia kayak gitu. Bisa saja. Cuma seiring berjalannya waktu lagi, apalagi kalau kalian baca jurnal dan kemudian kalian lebih melihat perkembangan industri sekarang seperti ini ya, keilmuan tentang psikologi industri dan organisasi itu mulai menyesuaikan dengan culture dan konteks Indonesia. Jadi sudah mulai mempertimbangkan aspek-aspek budaya dari Indonesia itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia perkembangannya seperti ini. Pendirian fakultas psikologi di berbagai universitas. Nah, di tahun 1953 itu diawali dengan adanya perkembangan atau adanya pendirian lembaga pendidikan asisten psikologi oleh Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. Nah, ketika dia mendirikan pendidikan asisten psikologi ini memang awalnya di bidang pendidikan, tapi karena melihat ada kebutuhan di bidang industri, khususnya di bidang pengetesan seperti itu ya, nah mulai dikembangkan. Diawali dengan di tahun 1950 psikologi itu mulai dikenal dengan psikotes gitu ya. Jadi awalnya ini awal-awal kalau di luar negeri awalnya diawali dengan periklanan gitu ya. Kalau di Indonesia diawali dengan proses psikotes. Nah, ini adalah perkembangan psikologi industri dan organisasi. Nah, secara sederhana, apa sih psikologi industri dan organisasi? Intinya adalah kita melihat kata kunci di sini, teman-teman. Kita melihat kata kunci di sini. Ada beberapa kata kunci, yaitu ada kata kunci psikologi dan ada kata kunci industri dan organisasi. Nah, di kata kunci psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Sedangkan industri dan organisasi adalah sebuah institusi, sebuah badan, kayak gitu. Jadi secara sederhana di dalam ilmu PIO, kita biasanya singkat PIO gitu ya.
bagaimana kita bisa memahami perilaku dan proses mental dalam konteks industri dan organisasi, kelompok dan individu, teman-teman. Jadi kita pengen lihat nih, gimana sih perilaku seseorang, bagaimana sih proses mental seseorang ketika dia berdinamika, ketika dia beraktivitas di dalam konteks industri dan organisasi. Nah, inilah yang akan menjawab kenapa kok kalian meskipun bidang minat psikologinya kalian berbeda, meskipun teman-teman berasal dari fakultas yang berbeda atau bidang studi yang berbeda, penting juga loh ternyata belajar tentang PIO ini. Karena nanti someday teman-teman akan masuk ke organisasi, bahkan sekarang ketika kalian masuk juga di Ormawa, organisasi mahasiswa, teman-teman sebenarnya perlu loh belajar tentang PIO ini, bahkan kalian perlu loh untuk menerapkan ilmu-ilmu yang akan kita bahas dalam konteks ini, gitu ya. Sehingga ayo kita mulai untuk mengenal apa yang dimaksud dengan organisasi itu. Oke, kalau penjelasan saya terlalu cepat nanti ini ya, langsung di info ya. Oke, sekarang kita bahas tentang hakikat organisasi atau basic-basic dalam organisasi. Poin organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, kalian bisa lihat nih, ada beberapa kata kunci di sini dari definisi ini. Ada kesatuan sosial, artinya terdiri dari beberapa orang. Jadi organisasi itu bukan serta-merta hanya satu orang aja, nggak bisa. Yang namanya organisasi itu harus terdiri dari beberapa orang. Nah, ternyata beberapa orang itu belum tentu dikatakan sebagai organisasi. Bisa saja beberapa orang itu dikatakan sebagai komunitas, gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya apa sih yang membedakan antara komunitas dan organisasi. Karena perbedaannya cukup tipis, gitu ya. Karena ada beberapa orang, teman-teman, maka itu perlu dikoordinasikan secara sadar. Artinya perlu ada suatu struktur, suatu prosedur, suatu mekanisme yang mengatur dinamika yang ada di dalam organisasi tersebut. Gitu ya. Dan poin berikutnya adalah ketika hal ini sudah dikoordinasikan secara teratur gitu ya, di organisasi ini selalu punya tujuan bersama. Punya sekelompok tujuan. Nah, sekarang, apa yang membedakan antara komunitas dengan organisasi? Organisasi itu lebih pada 4 hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah bunch of people. Di dalam organisasi itu harus terdiri dari beberapa orang. Ini kata kuncinya. Sama, komunitas juga terdiri dari beberapa orang. Dan orang-orang ini saling berinteraksi satu sama lain. Kalau cuma 1-2 orang berkumpul tanpa ada interaksi, itu belum bisa kita sebut sebagai komunitas atau organisasi. Perlu adanya komunikasi di situ, perlu adanya koordinasi antara gabungan orang-orang tersebut. Gitu. Kata kunci kedua dari definisi organisasi adalah punya tujuan yang sama, common goals. Gitu. Nah, organisasi ataupun komunitas itu pasti punya tujuan yang sama. Misalnya, komunitas pencinta hewan. Nah, mereka punya tujuan yang sama untuk bagaimana menjadi pelindung hewan gitu ya, hewan-hewan yang terlantar misalnya. Itu sama, itu tujuannya sama. Begitu juga dengan organisasi, teman-teman. Kayak misalnya organisasi BEM atau BPM. Punya tujuan yang sama, memajukan universitas atau memajukan fakultas. Sehingga bunch of people ini harus memiliki common goals yang sama. Kalau tujuannya udah beda, berarti dia udah nggak cocok dalam organisasi itu, teman-teman. Nah, kedua kata kunci ini, either bunch of people dan common goals, itu merupakan ciri-ciri dari organisasi dan juga komunitas. Nah, ini yang membedakan dengan komunitas. Organize with structure. Kalau di komunitas itu tidak ada organisasi yang secara formal dibentuk. Mungkin ada ketua komunitas, ada sekretaris komunitas, tetapi struktur di dalam organisasi ini lebih terformalkan. Artinya apa? Ada dokumennya. Gitu.
ada pengaturan yang formal. Nah, ini yang membedakan antara organisasi dan komunitas. Berikutnya adalah develop by system. Di dalam organisasi itu perlu ada sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah seperangkat alat atau seperangkat sesuatu yang digunakan untuk mengatur jalannya atau prosesnya atau berjalannya suatu organisasi. Oke, gitu. Itu adalah sistem yang membuat organisasi ini lebih teratur, yang membuat organisasi ini secara pelaksananya sehari-hari bisa lebih terkontrol. Kayak gitu. Nah, kalau cuma ada bunch of people, ada tujuan yang sama, tapi nggak ada organize, tidak ada struktur, itu bisa kacau organisasi. Apalagi tidak ada sistem. Makanya di sini saya kasih merah untuk sistem ini. Karena yang namanya sistem itu sangat perlu dibentuk dalam organisasi. Komunitas perlu nggak? Nggak perlu amat. Kayak gitu. Kalau mau ada sistem, oke. Kalau nggak ada sistem juga nggak apa-apa. Karena komunitas itu biasanya terbentuk oleh keinginan satu sama lain. Punya minat yang sama. Itu yang membedakan antara organisasi dengan komunitas. Dan keempat kata kunci ini adalah definisi atau konsep dari organisasi. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan dulu atau enggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, sehingga kalau misalnya kita bilang setiap bidang minat psikologi pasti memiliki organisasi. Gitu. Nah, sekarang mungkin karena kita sifatnya umum, gitu ya, teman-teman ya. Ini kan kita ada dari berbagai macam, gitu ya. Dari teman-teman PMM dulu. Kira-kira dari teman-teman PMM dulu. Dari Raihal. Selamat pagi, Raihal. Pagi juga, Pak. Ya, Raihal, menurut kamu pernah nggak ikut organisasi? Pernah, Pak. Ikut apa? Organisasi di kampus itu himpunan mahasiswa. HMJ? Enggak, himpunan mahasiswa psikologi, HIMAPSI. Oh, kamu psikologi ya? Iya. Oh, oke. Kalau begitu yang lain nih, yang bukan psikologi. Yang bukan psikologi siapa di sini? Oh, Franciscus dari vokasi. Nah, Franciscus, kamu meskipun bukan psikologi, apakah kamu pernah ikut organisasi? Pernah, Pak. Kebetulan saya pernah ikut LPMU. Pernah ikut LPMU. Oke. Franciscus ikut LPMU. Nah, di dalam LPMU kira-kira ada struktur organisasi nggak? Strukturnya ada sih, Pak. Pasti ada ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada divisi ini, divisi itu. Ada itu strukturnya diformalize nggak kira-kira? Diformalisasi nggak? Dibuat formal atau ya wes lah. Yang penting ada struktur. Ada dokumennya nggak? Selama yang saya bergabung itu ada, Pak. Dan itu sering dijabarkan ketika rapat-rapat. Gitu. Oke. Ada tujuannya nggak kalian? Kamu pernah di-sharing nggak tujuannya LPMU ini apa atau visi misinya apa? Seingat saya LPMU itu untuk menjadi sarana pers untuk mahasiswa tingkat universitas juga sebagai sumber informasi kegiatan kampus atau isu-isu yang lagi hangat-hangatnya waktu itu. Oke, berarti ada tujuannya gitu kan kamu di LPMU itu kan? Oke, thank you Franciscus. Nah, kemudian sekarang ke anak-anak psikologi. Saya pengen tanya ke teman-teman WM. Pilea, kamu rencana ambil bidang minat apa? Saya ya, Pak. Rencana ambil psikologi klinis. Psikologi klinis. Oke. Sekarang saya pengen tanya ke kamu. Psikologi klinis itu ngapain kamu belajar belajar PIO? Jangan bilang wajib ya. Karena mata kuliah wajib, jadi ya wes Pak, ambil deh Pak. Harusnya kan di masa yang akan datang pasti juga berorganisasi ya Pak. Dan di dalam organisasi itu pastinya mengintegrasikan psikologi klinis yang akan saya pelajari. Mungkin seperti itu Pak. Biasanya kalau psikologi klinis itu bekerjanya di mana? Psikologi klinis. Ya. Umumnya
Mungkin di rumah sakit. Di rumah sakit. Oke. Rumah sakit itu ada organisasinya nggak? Ada. Oke, kan ada organisasi, Vilea bilang. Oke, kita coba uji apakah di rumah sakit itu ada organisasi dengan menggunakan 4 hakikat tadi. Ya, apa aja 4 hakikat tadi itu? Yang pertama apa? Bunch of people. Bunch of people. Ada nggak bunch of people di situ? Di rumah sakit ada sekumpulan orang nggak? Ada. Mereka itu di dalam rumah sakit saling berinteraksi atau diem-dieman kok? Saling berinteraksi. Saling berinteraksi ya. Oke. Yang kedua. Common goals. Common goals. Punya tujuan nggak rumah sakit itu? Punya tujuan. Sama nggak tujuannya? Antara seluruh anggota organisasi diharapkan punya keselarasan tujuan nggak dengan tujuan umum rumah sakit? Harusnya ya, sama. Ketiga, apa yang ketiga? Ada struktur. Ada struktur. Di rumah sakit ada struktur nggak? Ya. Ada struktur ya. Yang keempat? Sistem. Ada nggak sistem di rumah sakit? Ada. Nah, berarti di rumah sakit itu organisasi bukan? Organisasi. Jadi, meskipun klinis, perlu nggak belajar ilmu organisasi? Perlu. Nah, itu oke. Kita pembuktian satu kali lagi. Thank you ya, Vilea ya. Yang di sini, jadi gini teman-teman, yang bukan psikologi. Di psikologi, kita punya bidang minat. Oke? Punya namanya bidang minat. Nah, bidang minat itu artinya tidak, kalau psikologi kalian pikirkan mungkin lebih banyak ngurusin orang gila kayak gitu ya, kasarannya kayak gitu kan, orang dengan gangguan kejiwaan. Enggak, kita punya banyak bidang minat, salah satunya adalah psikologi industri organisasi, pendidikan, sosial, perkembangan, dan juga klinis. Gitu ya, itu sekilas aja, teman-teman. Oke, sekarang yang teman-teman PMM maupun teman-teman Fakultas Psikologi UM, yang kalian itu pengen masuk ke bidang minat pendidikan. Ada nggak di sini? Pendidikan. Livia langsung gini. Ada nggak yang di sini pendidikan? Suster Adita? Apa, Suster? Bukan pendidikan, Suster. Saya kayaknya perkembangan, Pak. Oke, perkembangan. Oke, perkembangan deh. Kita lihat perkembangan. Contohnya, Suster. Suster, kalau perkembangan itu biasanya akan masuk di mana? Kerjanya seperti apa? Kalau di serikat kami sih lebih ke formator ya. Formator itu gimana? Dampingi kayak gurunya di masa pembinaan suster-suster gitu. Oke, berarti di institusi pendidikan juga ya? Iya. Oke, mari kita bahas, kita ulik lagi institusi pendidikan. Oke, Suster, ada 4 ya, Suster, struktur hakikat organisasi. Bisa nggak Suster ceritakan ke kami, Suster, apakah institusi pendidikan juga memenuhi unsur hakikat organisasi itu? Silakan, Suster. Ya, jadi memang ada sekumpulan orang ya kalau di pembinaan itu, terus tujuannya jelas untuk membantu peserta didik mengembangkan diri. Kemudian strukturnya juga jelas, pimpinannya siapa, terus pendidiknya siapa, yang mengajar siapa, dan ada sistem, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Oke, berarti secara hakikat ada ya, Suster, 4-4-nya ya. Nah, itu artinya teman-teman, thank you, Suster. Di semua bidang minat psikologi maupun non-psikologi, teman-teman perlu belajar tentang organisasi. Karena di semua organisasi yang akan kalian ikuti, itu nanti akan berkaitan dengan, misalnya nanti kita akan bahas tentang leadership, kita akan membahas tentang stres kerja, kita akan membahas tentang tim kerja. Dan itu semuanya akan ada tuh di dalam proses kalian berinteraksi nantinya ketika teman-teman join di entah nanti udah bekerja ataupun sekarang kalian akan join di beberapa organisasi. Itu bisa menjawab kenapa kok teman-teman perlu belajar ini. Karena seringkali banyak yang ngeluh gitu ya. Pak, ngapain sih Pak? Aku loh bukan PIO. Ngapain aku harus belajar PIO? Ya. Oke, nah teman-teman, di level organisasi, khususnya di level, biasanya ini di level industri, sekarang kita agak masuk ke level industri, kayak gitu ya, di level perusahaan. Gitu. Akan ada beberapa tingkatan. Oke? Yang pertama adalah level organisasi, atau level holding, atau level group. Contohnya kayak gini, di WM. Di WM, level organisasi atau level organisasinya ini adalah
organisasi WM itu sendiri, Unika Widya Mandala Surabaya itu sendiri. Secara besar, gitu ya, UKWMS. Atau teman-teman yang PMM, universitas kalian. Nah, itu adalah organisasi holding atau group. Yang kedua adalah mulai turunan-turunan dari organisasi itu. Di dalam WM itu ada fakultas-fakultas, ya kan? Ada fakultas-fakultas. Nah, fakultas-fakultas ini itu yang dinamakan departemen atau divisi atau tim. Memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara pendekatan di timur maupun di barat. Ada yang bilang bahwa misalnya gitu ya, kalau di perusahaan finance, account manager, finance, kemudian sales marketing, operation dan sebagainya itu adalah departemen. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah division. Nah, tapi nanti itu kita akan bahas lebih dalam. Nah, setelah organisasi ini, di bawahnya organisasi itu ada departemen-departemen dan divisi. Sama seperti kalian juga ikut Ormawa, gitu ya. Misalnya, let's say kalian ikut BPM atau ikut BEM. Nah, organisasi kalian secara utuh itu adalah BEM atau BPM itu yang di pertama ini, gitu. Atau di suster itu misalnya ada di tarekat gitu ya. Tarekatnya itu sebagai organisasi yang gede, yang holdingnya, yang grupnya, gitu. Tapi di bawahnya itu ada departemen-departemen atau divisi-divisi atau ada tim. Gitu. Kalau di BEM, BPM itu ada divisi, misalnya divisi sekretariat, itu ada divisi-divisi apa? Kalian kalau di BPM apa? Prisil, ada divisi apa aja Prisil di BPM? Prisil? Kalau di BEM ada divisi pengabdian masyarakat, terus aktualisasi diri, kajian ilmu, sama humas. Oke. Nah, itu yang, thank you Prisil, itu yang namanya divisi atau departemen atau tim. Tapi kalau misalnya yang organisasinya, yang gedenya itu yang BEM itu tadi. Paham ya teman-teman ya? Kayak di misalnya LPMU. LPMU itu organisasinya itu LPM-nya, LPMU-nya. Tapi di bawah LPMU itu ada part-partnya, ada divisi-divisinya, departemen-departemennya. Itu ya. Nah, berarti secara logika di bawah departemen atau divisi ada apa? Sebelum saya kasih tahu. Logikanya ada organisasi yang gede banget, ada yang perbagian-perbagian, dan yang terakhir itu ada apa? Individu. Bagus, yoga. Yang terakhir adalah individual. Jadi dimanapun kalian akan berinteraksi dalam suatu organisasi, pasti akan ada 3 level ini. Kalian akan berinteraksi secara individual, teman-teman akan berinteraksi antar departemen atau divisi, dan teman-teman akan berinteraksi sebagai suatu organisasi. Nah, ini hakikat berikutnya dari organisasi. Nah, kemudian kita akan menjelaskan bagian yang terpenting dan menjadi dasar bagi organisasi maupun industri. Ini kalau nggak ada, organisasi itu bisa mati. Gitu ya. Ini kalau nggak ada, organisasi itu akan tumbang. Kalau 3 hal ini nggak ada, industri bakal bangkrut. Oke? 3 hal mendasar dalam organisasi. Nah, kira-kira apa aja 3 hal mendasar dalam organisasi? Visi, misi dan nilai. Oke, visi, misi dan nilai tanpa PPT. Saya mau jelasin tanpa PPT supaya kalian lebih clear, ya. Oke, logikanya. Kalau PIO itu lebih banyak memang logika, gitu ya, karena dinamikanya sangat-sangat logis. Kalau visi itu kita sering artikan sebagai apa? Vision. Artinya apa kalau vision? Menurut kalian? Pandangan ke depan, tujuan. Pandangan ke depan, tujuan, betul. Apalagi vision. Pandangan ke depan. Nah, kalau yang ingin dicapai. Apa, Siska? Yang ingin dicapai, Pak. Yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin dicapai. Oke, mari kita lihat dulu vision. Vision itu kan pandangan. Nah, kalau pandangan, harapannya pandangan itu apa ke depan? Apa, Maria? Jauh ke depan. Jauh ke depan. Pengen nggak sih kalian itu melihat pemandangan itu misalnya ya cuma deket gitu, atau pengen melihat yang jauh banget? Lebih enak mana? Kita melihat secara luas, secara jauh, atau dalam dekat kayak gitu? Jauh, Pak. Yang jauh. Secara luas. Secara luas, secara jauh. Makanya visi itu harus secara jauh, gitu ya.
Nah, betul teman-teman tadi bilang visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Pertanyaannya adalah berapa lama visi itu berlaku? Nah, ini nih. Kan katanya jauh ke depan. Berapa lama visi itu dalam suatu organisasi? Berapa tahun ke depan seharusnya baru dikatakan visi? 10 tahun. 10 tahun. Oke, kita tahan dulu dari Gusti. Ada yang lain? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Oke, thank you Rio. Yang lain? Sama sih Pak, 10 tahun Pak. 10 tahun. Oke. Terima kasih Yoga. Teman-teman yang lain? Mungkin sampai visi itu dicapai. Terus bisa diganti dengan visi yang lebih besar. Oke, itu betul juga. Nanti kita akan bahas tentang Maria bilang tadi bahwa visi itu harus dicapai dulu baru kita bisa membuat visi yang lebih besar. Good. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Visi kalau cuma 1 tahun ke depan itu oke nggak? Oh, visi kita ya wes cuma 1 tahun ke depan aja. Yang penting kita mencapai ini kayak gitu, mencapai satu hal ya cuma 1 tahun ke depan. Jauh nggak pandangan kita? Enggak. 3 tahun. 3 tahun gimana? Ya, mulai galau. Kemudian tak tanya, 5 tahun gimana? Kayak tadi ada teman-teman bilang, 5 tahun Pak visi itu. Udah jauh ke depan belum? Belum Pak. Belum. Oke. Secara teori memang minimal 10 tahun, teman-teman. Visi itu. Loh Pak, terus kalau yang 5 tahun gimana? Kalau cuma 5 tahun, itu bisa saja dikatakan sebagai program kerja. Makanya kan ada yang namanya program kerja 5 tahun, program kerja 3 tahun. Kalau 1 tahun terus kalian bilang visi, wah itu coba dicek lagi. Itulah sebabnya kenapa kok saya cukup mengkritik kalau misalnya di Ormawa, visinya itu tiap tahun ganti. Ya kan? Tiap ganti kepemimpinan, ganti terus. Kayak gitu. Itu bukan visi, itu program kerja saja. Kayak gitu. Visi itu harus jauh ke depan. Nah, Pak, kapan visi itu terganti? Kapan visi itu bisa berubah? Visi itu bisa berubah ketika ada satu kondisi tertentu. Pertama, ketika visi itu sudah tercapai. Pak, bisa nggak misalnya visi saya itu 10 tahun tapi tercapai dalam waktu 5 tahun? Lebih cepat dari awal. Bisa-bisa saja. Contohnya, kalian punya bidang usaha di bidang pabrik otomotif kayak gitu ya. Kayak Tesla. Kalau kalian baca punyanya Tesla, yaitu visinya membuat mobil tidak pakai kendali, itu visinya 10 tahun. Tetapi penemunya siapa? Penemu Tesla? Ngikutin nggak? Elon Musk, Pak. Hah? Elon Musk. Siapa? Elon Musk. Elon Musk. Tapi dia itu sudah mencapai dalam waktu kurang dari 7 tahun. Dia sudah bikin ini. Bahkan dalam 10 tahun itu dia sampai bikin cyberspace X yang itu. Bahkan beyond visinya. Steve Jobs. Saya sangat terinspirasi dari almarhum Steve Jobs dia ya. Dia pernah bilang pada waktu dia awal-awal bikin kayak gitu Apple ini, beberapa tahun ke depan, jauh beberapa puluh tahun ke depan, orang itu akan menggunakan komputer tanpa harus membawa komputer dengan yang besar banget. Hanya kurang dari 10 tahun dari situ dia bisa menciptakan MacBook-nya yang pertama, terus dia ikut pameran. Yo memang awalnya gagal gitu ya, tapi dia sudah menciptakan itu. Belum masuk di pasar, iya. Tapi dia sudah menciptakan komputer yang bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan visinya itu. Loh, itu ketika visi kalian sudah tercapai, nah kalian bisa menetapkan visi yang lebih tinggi. Contohnya kayak yang Maria bilang tadi, ketika visi kalian sudah tercapai, baru mengganti visi yang lebih besar, kayak gitu, yang lebih luas. Kemudian berikutnya, ketika terjadi perubahan-perubahan yang bersifat ini ya, tiba-tiba kondisi pandemik sekarang. Begitu banyak perusahaan-perusahaan, khususnya UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang middle ke bawah gitu ya. Mereka yang sudah sadar tentang bisnis bisnis manajemen, mereka langsung ganti bisnis mereka, langsung ganti visi misi mereka. Kayak gitu. Karena ada kondisi pandemik seperti ini. Contohnya beberapa di perusahaan F&B. Di beberapa perusahaan F&B, dia itu mereka langsung mengganti visi misi mereka. Awalnya mereka dari visi misi mampu menjadi perusahaan food and beverage terbesar di Indonesia, mereka turunkan menjadi perusahaan food and beverage terbesar di let's say Pulau Jawa. Ada pergantian di situ.
Ya karena ada penyesuaian. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa ini menjadi masalah? Karena ketika kita ini sebagai pebisnis atau kita sebagai pelaku organisasi itu tidak punya mental yang kuat, kita merasa bahwa organisasi kita ini nggak bisa jalan, nggak bisa untung, nggak bisa survive, dan sebagainya, kita akan menurunkan standarnya kita, menurunkan visinya kita. Akhirnya kita menjadi berubah visinya kita. Nah, teman-teman yang terlibat dalam organisasi ataupun industri, teman-teman itu harus punya mental yang kuat ketika teman-teman itu menetapkan satu visi. Kayak gitu. Jangan gampang berubah. Gitu. Ya, teman-teman. Nah, itu visi. Sekarang teorinya seperti ini. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang organisasi atau impian yang ingin dicapai. Betul, itu yang teman-teman bilang. Suatu pandangan yang jauh ke depan. Gitu ya. Nah, di dalam visi ini mencakup organisasi kita ingin jadi apa? Atau hasil seperti apa yang ingin diraih di masa depan. Nah, visi ini harus bisa terimajinasikan, teman-teman. Artinya apa? Kalau kalian menciptakan atau membuat visi dalam organisasi, harus bisa mbok bayang loh. Contohnya kayak gini. Kalian punya satu perusahaan atau kalian punya satu bisnis kayak gitu, paling gampang itu bisnis di bidang otomotif atau di bidang food and beverage kayak gitu ya. 10 tahun dari sekarang bisnis kalian itu seperti apa? Kalian harus bisa bayangin kayak gitu. Oh, misalnya kalian bilang 10 tahun dari sekarang 10 tahun dari sekarang kita harus ada restoran, gitu kan? Nah, restoran itu bisa diimajinasikan. Oh, kalian punya restoran, punya ruangan, kemudian punya dapur, kemudian punya pelayan, punya koki, dan sebagainya. Bisa diimajinasikan. Jangan sampai visi kalian itu abstrak, gitu. Oh, aku pengen buka restoran online yang modern banget. Terus tak tanya, maksudnya restoran online yang modern banget itu gimana? Ya pokoknya gitu, Pak. Pokoknya seperti itu. Nah, itu tidak bisa imaginable. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah desirable. Yang seperti yang saya bilang tadi, organisasi itu terdiri dari beberapa orang. Nah, ketika orang-orang ini bergabung dalam satu organisasi, visi yang ditetapkan organisasi ini harus diinginkan oleh orang-orang tersebut. Jangan sampai misalnya ada 5 orang dalam satu organisasi, cuma 2 yang menginginkan visi tersebut, sedangkan 3 orang ini tidak punya visi yang sama. Wah, kalau misalnya tidak punya visi yang sama, kacau organisasi kalian. 1 orang aja yang nggak sama visinya, itu bisa menjadi bom waktu bagi organisasi kalian. Gitu. Jadi benar-benar visi ini harus benar-benar kalian inginkan. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya visible. Visible ini artinya worth it nggak sih? Ini, visi kalian ini. Benar-benar bisa nggak diperjuangkan visi kalian ini, atau sesuatu yang ya wes lah, yang penting kan kalau ada ketentuan perusahaan itu harus punya visi, ya udah aku bikin. Nah, banyak banget kami menemukan beberapa perusahaan mereka punya visi, tapi visi mereka tidak visible. Visi mereka itu tidak benar-benar yang mereka praktekkan. Yang penting karena aku pengen ada sertifikat ISO kayak gitu kan, ya udah aku bikin aja dokumen visi, penerapannya kayak gitu ya. Kemudian harus fokus. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika kalian sudah menetapkan satu visi, ya, itu benar-benar kalian harus benar-benar fokus di situ. Jangan berubah-berubah. Nah, perubahan visi dari diri kita itu biasanya dikarenakan karena masalah mental kita. Apalagi kalau kita menjadi seorang pebisnis, gitu. Kalau misalnya kita udah merasa aku nggak layak untuk menjalankan bisnis ini, atau bisnisku ini nggak jalan dengan benar, fokus kita jadi terganggu. Fokus kita menjadi kacau. Akhirnya kita memiliki mental yang drop, kita memiliki mental yang nggak bagus, akhirnya kita menurunkan standarnya kita. Kita menurunkan visinya kita. Yang awalnya kita pengen di 10 tahun mendatang kita pengen punya restoran, karena kita merasa kayaknya nggak akan berkembang bisnis makananku ini, food and beverage-ku ini. Kayaknya banyak banget pesaing. Ya udah deh, 10 tahun mendatang yang penting aku punya gerai aja deh. Gerai. Beda.
Restoran, gerai. Visi kalian turun. Nah, itu udah nggak fokus akhirnya. Yang ketiga adalah communicable. Communicable artinya visi kalian itu harus bisa benar-benar dikomunikasikan ke orang lain. Harus bisa terjelaskan. Kalau kalian nggak bisa menjelaskan visi kalian, berarti kalian belum ada di dalam organisasi itu. Itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan besar saat ini sering banget mengkomunikasikan visinya. Bahkan di beberapa perusahaan, itu mereka punya setiap bulan briefing khusus untuk remind visi, misi, dan value perusahaan. Itulah sebabnya kenapa setiap kali PPK, setiap kali ada kegiatan fakultas, visi, misi fakultas itu selalu digaung-gaungkan. Gitu. Supaya benar-benar bisa communicable, bisa benar-benar visi ini menyatu dengan kita. Visi organisasi ini benar-benar ter-adjust, terkondisikan dengan visi pribadi kita. Nah, masalahnya di dalam organisasi, ketika kalian masuk ke dalam organisasi yang baru, teman-teman punya visi yang berbeda-beda. Contoh kayak gini, teman-teman ikut BEM, kayak gitu. Di BEM itu sudah punya visi organisasi BEM. Ternyata pada saat teman-teman ikut BEM, kalian punya visi sendiri. Oh, aku pengen ikut BEM agar aku mendapatkan pasangan. Let's say kayak gitu. Tujuan kalian itu, gitu ya. Nah, ini nggak sesuai nih dengan visi organisasi ini. Karena visi organisasi adalah sebagai wadah untuk mengkreasikan kreativitas mahasiswa. Sedangkan kalian itu punya visi yang berbeda. Nah, ketika kalian masuk dan kalian tidak bisa adjust dengan visi si BEM ini, kalian bisa menjadi pengacau di BEM ini, teman-teman. Nah, nanti pada saat kalian berdinamika dalam organisasi, mungkin sekarang kalian sudah mulai tahu juga kayak gitu ya, dan nanti sampai kalian udah kerja, orang-orang troublemakers di dalam organisasi itu biasanya orang-orang yang visinya nggak sama dengan organisasi itu. Dia yang menjadi sumber masalah, dia yang menjadi pengacau dalam tanda kutip di situ, karena dia itu tidak punya visi yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah misi. Secara sederhana, ini kan visi itu tujuan. Nah, tujuan itu harus kita capai. Cara kita untuk mencapainya itu harus menggunakan misi. Ya. Jadi misi itu menjawab apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan untuk siapa kita melakukannya. Secara sederhana adalah misi itu terkait dengan kita punya visi apa, cara untuk mencapainya bagaimana. Nah, itu yang dinamakan misi. Kalau dalam konteks organisasi dan industri, teman-teman, misi itu berupa kalimat gitu ya. Nah, misi itu biasanya terkait dengan pelanggan, proses, kegiatan, atau tingkat kinerja yang diinginkan. Artinya apa? Jadi ketika kalian mau membuat misi, teman-teman harus benar-benar dikaitkan dengan pelanggan kalian bagaimana, misi terhadap pelanggan. Jadi pelanggan ini kalian mau apakan? Kemudian proses, maksudnya dinamika yang ada di dalam suatu organisasi itu seperti apa, kegiatannya gimana, dan tingkat kinerja yang diinginkan itu seperti apa. Nah, nanti supaya lebih clear, kita sudah menyediakan beberapa video, teman-teman, di Bella maupun di Spada. Nanti teman-teman lihat itu, kemudian teman-teman lihat apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi dari suatu perusahaan itu. Gitu ya. Nah, ini konklusinya adalah secara sederhana, misi merupakan cara untuk mencapai visi. Oke, terakhir. Nah, di dalam suatu organisasi, kita terdiri dari berbagai macam tipe individu. Oke, kita punya berbagai macam latar belakang. Kita punya berbagai macam latar belakang pola asuh. Di dalam pola asuh, kita punya value yang berbeda-beda. Harapannya, value pribadi kita harus disesuaikan dengan value organisasi. Begitu. Apa yang dimaksud dengan value? Secara sederhana, value merupakan kepercayaan atau perilaku yang dianut. Nah, value ini yang akan digunakan untuk bimbing kita, mengarahkan kita, apanya kita yang diarahkan? Pikiran kita, perasaannya kita, perilakunya kita, untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang paling penting, value itu adalah nilai dasar dari suatu organisasi yang mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi. Sekarang saya pengen tanya ke kalian. Tesalia,
value-nya WM apa? Aduh, ekspresinya lali. Maaf Pak, agak lupa. Serius. Ayo apa? Selalu diulang-ulang loh. Lupa, ada 3 value-nya WM. PK Pak. PK. Apa aja PK itu? Peduli. Yang lain bisa bantu Livia? Peduli, komit, antusias. Peduli, komit, antusias. Oke. Nah, peduli, komit, antusias. Jadi, value yang ada di WM ini, teman-teman, peduli, komit, antusias, menjadi dasar bagi kita semua yang berkecimpung di dalam organisasi WM yang menentukan perilaku kita. Kayak gitu, teman-teman. Kita harus menjadi seorang yang peduli. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap pekerjaan kita, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap tanggung jawabnya kita. Kita harus menjadi seorang yang komit terhadap semua apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kemudian peduli, komit, antusias. Di segala suatu aktivitas kita, meskipun kita udah drop, meskipun kita sudah ada perasaan nggak enak dan sebagainya, kita harus antusias. Nah, peduli, komit, antusias inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk berkembang, untuk melakukan sesuatu. Nah, kalian mungkin punya value yang berbeda pada saat kalian masuk ke WM. Kayak gitu. Oh, aku value-nya itu integritas. Oh, aku value-nya itu kreativitas. Oh, aku value-nya itu apa. Tapi ketika kalian masuk ke organisasi, value diri kalian itu harus kalian adjust dengan value organisasi. Ketika kalian di rumah kalian tidak punya value terkait dengan antusias, ketika kalian malas-malesan, ketika teman-teman join di WM, teman-teman harus punya sikap antusias. Loh Pak, siapa yang harus menerapkan value itu? Semua orang yang ada di organisasi Unika Widya Mandala Surabaya. Dari pimpinan tertinggi sampai yang paling rendah, sampai di OB. Termasuk bisa saja stakeholder yang tergabung dengan WM. Termasuk berarti selama 14 pertemuan ini, teman-teman PMM mulai belajar untuk PK. Mulai belajar untuk peduli, komit, antusias. Karena kalian menjadi bagian dari kami. Oke, Sevira mungkin akan lebih komit saat ini. Oke ya, Sevira ya. Karena kan Sevira masuk ke WM nih, ibaratnya. Jadi, karena WM itu punya nilai PK, peduli, komit, antusias, Sevira, Nimatul, kemudian siapa lagi nih? Maria, ini yang nampak di saya ya. Andini, kayak gitu ya. Nah, teman-teman yang dari luar WM itu, ayo sama-sama saya ajak untuk mengenal PK, mengenal peduli, komit, antusias, dan menerapkan PK ini. Karena you are a part of us. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya ke Nimatul. Nimatul, value di universitasmu apa? Ayo, tahu nggak nih? Selama saya semester 3 ini, mungkin saya rada bingung ya Pak ya. Kenapa bingung? Karena jarang sekali disebutkan gitu Pak. Saya tuh yang sering disebutkan itu cuma visi misinya. Visi misinya. Nilai-nilainya belum ya? Selama ini masih belum, Pak. Masih belum. Oke, thank you Nimatul. Yang lain, Igusti Ayu gimana? Kalau di universitasmu seperti apa value-nya? Mungkin saya sama seperti Nimatul, yang mana yang lebih sering disinggung itu adalah visi misi kita. Jadinya kalian harus membuat suatu hal yang sesuai dengan visi misinya. Misalkan di universitas saya itu unggul berbudaya, jadi kita yang mana yang itu saja Pak. Jadi saya masih bingung value itu sebenarnya seperti apa. Oke, baik. Nanti teman-teman setelah ini, teman-teman PMM gitu ya, kalian coba baca buku panduan waktu kalian masuk di ini, waktu masuk di kuliah pertama kali. Di situ biasanya di bagian profil akan ada visi misi dan juga nilai organisasi. Kayak gitu. Nah, itu coba kalian baca dan mulai diterapkan ke kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa di universitas kalian. Gitu ya. Nah, itu value itu adalah sesuatu pedoman, suatu hal yang disepakati, yang ditentukan, yang menjadi dasar bagi kita untuk berperilaku. Saya kasih contoh, misalnya di Unika Widya Mandala Surabaya, kita punya visi misi, pasti. Tapi kita juga punya value, teman-teman PMM. Nah, di WM itu ada 3 value yang biasanya kita praktekin. Namanya value peduli, value komit, dan value antusias. Nah, sehingga, jadi di setiap peduli, komit, antusias ini ada definisinya ya.
Di buku pedoman itu kita ada peduli, komit, antusias. Itu artinya apa aja, bentuk perilaku nyatanya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, karena kita punya peduli, komit, antusias, selama kita ada di WM, kita perlu menggunakan ketiga value ini sebagai dasar kita berperilaku sehari-hari. Itu maksudnya, ya Gusti. Paham ya maksudnya value itu ya? Atau contohnya di keluarga teman-teman. Teman-teman kan selalu mama papa mungkin bilang, kamu harus jujur ya, jadi orang ya, nggak boleh bohongan, kan kayak gitu. Nah, itu adalah value, teman-teman. Nah, itu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Nah, 3 hal ini, teman-teman, yang menjadi dasar dari sebuah organisasi. Kalau 3 hal ini nggak ada di organisasi, dan 3 hal ini tidak bisa kalian praktekin, atau organisasi tidak bisa mewujudkannya, potensi organisasi itu akan drop tinggi banget. Visi, misi, dan value, atau nilai. Gitu ya. Jadi ini yang kita bahas untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau ada diskusi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang, Pak, kalau buat visi itu kalau misalnya ada satu orang di organisasi itu buat visi dia berbeda akan mengacaukan, Pak. Nah, kalau kayak gitu, Pak, itu tuh Pak ngatasinnya gimana, Pak? Apakah orang itu dibuang saja atau gimana, Pak? Waduh, jangan dibuang, kasihan orangnya. Gini, ada banyak faktor kenapa seseorang itu tidak bisa atau tidak sama visinya dengan organisasi. Karena motivasi pribadi, karena memang dia nggak suka, dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang ada di organisasi itu punya kewajiban untuk selalu mengingatkan ke semua anggota organisasi. Itulah sebabnya kalau Rio lihat, kamu dari universitas mana? Universitas Islam Riau, Pak. Oh, dari Riau ya, tak pikir dari WM. Nah, kalau misalnya kamu pernah lihat di universitasmu, itu kan ada tuh yang mereka tempel visi misi di berbagai tempat atau posting, itu kan? Nah, itu bisa menjadi usaha kalian untuk selalu mengingatkan ke semua anggota organisasi agar supaya dia punya visi yang sama. Kayak gitu. Dan yang bisa dilakukan juga adalah dalam jangka waktu tertentu dan rutin, visi misi dan nilai itu selalu digaungkan lagi, diingatkan lagi, kayak gitu. Dan perlu diingatkan bahwa sebagai anggota organisasi ya kita perlu nih untuk menyelaraskan visi misi nilai pribadi kita dengan visi misi nilai organisasi. Perkara dia sampai satu titik dia benar-benar nggak bisa untuk menyesuaikan, memang worst case-nya adalah keluar dari organisasi itu. Memang worst case-nya seperti itu. Mau nggak mau. Nah, siapa yang akan mengeluarkan, apakah dari dia atau dari sebagai organisasi, itu tergantung dari mekanisme dalam organisasi itu sendiri. Kalau dari perusahaan, biasanya yang kita temui adalah, kalau misalnya si orang ini benar-benar sudah nggak bisa bertindak sesuai visi misi organisasi, sudah menjadi pengacau, benar-benar menjadi troublemakers, biasanya akan ada kayak SP, ya kan, surat peringatan, ada teguran, ada sebagainya, dan sampai satu titik dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi, case by case. Kita perlu lihat case by case. Tapi langkah preventif yang harus kita lakukan yaitu tadi. Setiap waktu itu, setiap saat itu harus benar-benar ingetin visi, misi, dan nilai organisasi. Gitu ya, kurang lebih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Yang lain? Clear semuanya? Paham ya? Ini masih cukup relatif gampang tentang visi, misi, nilai. Gampangannya konsepnya gini. Visi itu tujuan kita dalam organisasi dan bersifat jangka panjang. Misi itu cara-cara kita untuk mencapai visi itu. Nilai itu adalah sesuatu yang kita gunakan sebagai dasar dalam kita berperilaku, berpikir, dan merasa dalam organisasi. Itu kata kuncinya. Oke? Clear? Ya, wes. Bu Desa, silakan kalau ada tambahan. Nggak ada sih, kalau dari saya lebih ke teman-teman nanti silakan untuk lebih tahu praktiknya ya. Ada video yang sudah kami sisipkan di Bella maupun di Spada gitu ya. Ada 3 kalau nggak salah video terkait dengan visi misi value. Ya, gimana sih visi misi value itu kalau dalam organisasi itu seperti apa dan kenapa kok itu harus diaplikasikan. Udah ada yang melihat belum videonya? Udah sempat melihat mungkin kemarin atau tadi sebelum kuliah? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti setelah ini dilihat. Ya.
Silakan dicermati. Kalau semisal dari situ kemudian teman-teman ada pertanyaan, gitu ya, karena mungkin dapat gambaran realnya. Ya, tadi kan konsep teorinya udah dijelaskan tuh sama Pak Gendi. Silakan nanti ditanyakan aja, gitu ya, dituliskan, bisa ditanyakan melalui WA atau bisa kita diskusikan minggu depan. Gitu ya. Itu aja tambahan dari saya. Oh, satu lagi. Ini saya tadi mencoba untuk merecap gitu ya, mendata nama-nama teman-teman. Raihal Dana Tunai itu dari mana asalnya? Kampus mana? Universitas Malikul Saleh, Bu. Dari mana, sorry? Universitas Malikul Saleh, Bu. Di Aceh. Universitas Saleh? Universitas. Putus-putus. Ditulis aja ya, ditulis aja. Nanti tolong ditulis di chat atau di WA ya. Suaranya putus-putus soalnya. Itu aja sih, sudah, Pak Endi. Baik, thank you Bu Desa. Teman-teman, all clear ya untuk sesi 1 ya. Oke, sesi 2 kita akan bahas tentang struktur organisasi. Jadi setelah kita tahu visi, misi, dan nilai, supaya kita tertata dalam organisasi, kita harus membagi struktur organisasi supaya jelas tuh. Aku melapor ke siapa? Karena kan misalnya kalian di Ormawa, kadang kan bingung toh, loh aku ngelapornya ke siapa ya kalau bikin laporan ya, gitu kan? Atau misalnya kalian kerja, katanya lapornya ke bapak ini, lah sekarang bilangnya ke ibu ini. Nah akhirnya jadi bingung kita melapornya ke siapa. Nah, supaya tertata kita perlu bikin yang namanya struktur organisasi. Apa itu? Minggu depan akan kita bahas. Oke teman-teman, thank you untuk hari ini. Jangan lupa cek Bella dan Spada Dikti, cek semua video yang sudah kami siapkan ke kalian. Thank you untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Satu lagi Pak Kendi, ya, Bu. Saya mau menginfokan satu lagi untuk teman-teman sesuai dengan kesepakatan tadi kita di kontrak perkuliahan. Jadi tolong kalau misalkan ada yang mau off cam itu minta izin dulu, ya. Seandainya misalkan saya nggak akan larang kalau misalkan teman-teman mungkin off cam mau ke toilet ya masuk ditahan gitu ya. Tapi silakan sampaikan, gitu ya. Jangan terus ini yang ada yang off camnya tolong dibuka kameranya. Atau misalkan ada kendala terkait dengan jaringan, it's okay, bilang aja, gitu ya. Jangan tiba-tiba menghilang, terus kameranya ditutup. Ya, sesuai dengan kontrak tadi. Plus ketua kelasnya, silakan. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Nanti di grup tolong diinfokan, ya. Saya nanti dan Pak Kendi akan infokan terkait dengan topik-topik, silakan dipilih. Plus kemudian kelompoknya silakan ditentukan. Mengingatkan itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Kendi. Oke, terima kasih Bu Desa. Ya, kalau gitu kita tutup dengan doa. Saya minta tolong ke siapa ya? Nuke. Ya, silakan Nuke. Pimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam pelajaran pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami belajar pada pagi hari ini, memberkati Pak Kendi dan Bu Desa juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Nuke, terima kasih teman-teman, Bu Desa, thank you. Kita foto dulu ya. Oh ya, foto dulu. Ayo. Kita foto untuk juga sebagai presensi. Ini ada 2 gambar. Ya, ada 2 slide. Sorry. Kameranya masih off, tolong dinyalakan. Jadi teman-teman nanti menginfokan juga nanti setiap perkuliahan kita akan foto ya sebagai presensi. Fotonya di akhir kelas. Jadi nanti kalau misal saya atau Pak Kendi lupa, tolong diingatkan ya. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Salah satunya ya? Ya. Sudah? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ditunggu info di grup ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desa, Pak Sandi. Terima kasih.